warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Hidayatul Awaliyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 2B. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizza Hamami MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman makalah yang berjudul Pembentukan Khulafaur Rasyidin dan Sistemnya pada Masa Khalifah Utsman bin Affan. Sosok Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan dikenal sebagai khalifah yang ketiga. Utsman terpilih sebagai salah satu sekretaris Rasulullah sekaligus masuk dalam tim penulis wahyu yang turun dan pada masa kekhalifahan Al-Quran dibukukan secara tertulis. Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga berdasarkan suara mayoritas dalam musyawarah tim formatur yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang wafatnya. Pada masa pemerintahan beliau, bangsa Arab berada pada posisi permulaan zaman perubahan. Hal ini ditandai dengan perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi disebabkan aliran kekayaan negeri-negeri Islam ke tanah Arab seiring dengan semakin meluasnya wilayah yang tersentuh syiar agama. Faktor-faktor ekonomi semakin mudah didapatkan, sedangkan masyarakat telah mengalami proses transformasi dari kehidupan bersahaja menuju pola hidup masyarakat perkotaan. Adapun pemerintahan di masa Utsman ini terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama pada masa periode kemajuan, yang kedua periode kemunduran sampai ia terbunuh. Sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama ada bidang politik, yaitu politik luar negeri. Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi berbagai bagian, yaitu yang pertama ada pembantu atau wazir atau muawin, yang kedua pemerintahan daerah atau gubernur, yang ketiga hukum, yang keempat baitul mal atau keuangan, yang kelima militer, dan yang keenam majelis syuro. Yang kedua yaitu ada bidang ekonomi, yaitu menerapkan politik ekonomi secara Islam dan tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat tidak diberi kebebasan untuk melakukan segala hal. Semua kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali harus dengan izin untuk waktu tertentu, dan banyak permintaan izin demikian itu ditolak. Yang keempat yaitu bidang agama. Di antaranya yaitu menunaikan sholat, haji, membukukan Al-Quran, membangun masjid, dan penyebaran agama Islam. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan beberapa tipe dalam memimpin rakyatnya, yaitu dengan yang pertama yaitu kedermawanannya. Utsman bin Affan itu dermawan sekali dengan rakyat-rakyatnya. Yang kedua, lemah lembut. Sifatnya Utsman bin Affan itu lemah lembut. Yang ketiga, profesional dalam menyikapi suatu masalah. Yang keempat, termasuk pribadi yang pemalu. Sistem pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 berjalan selama 12 tahun. Kepemimpinan Utsman bin Affan sudah diasah sebelum menjadi khalifah.
Peran Utsman bin Affan dalam pemerintahan kekhalifahan sudah terlihat sejak kepemimpinan Abu Bakar. Pengalaman dalam bidang pemerintahan membuatnya menjadi pemimpin yang sanggup menjadi panutan umat Islam. Bentuk nyata pemerintahan Utsman bin Affan dalam menyebarkan luas kekuasaan Islam adalah menduduki wilayah yang belum menjadi kekuasaan Islam. Pada masa Utsman bin Affan, banyak wilayah yang mampu dikuasai oleh pemerintahan Islam. Daerah kekuasaan tersebut menjadi suatu daerah provinsi di bawah pemerintahan Islam yang berada di Madinah. Utsman dalam memimpin pemerintahan mengumandangkan sifat kejujuran dalam setiap bidang. Pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam di berbagai bidang. Masyarakat diberi ladang pertanian dan pajak dijalankan secara benar dan keamanan wilayah pemerintahan Islam dikondisikan secara baik. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.